Ya, sambil menunggu data pembukaan bisa karena, jam di handphone saya kemudian menunjukkan pukul 58 menit, jadi kemudian belum opening market ataupun IHSG. Kita masih berbincang bersama Pak Hans Kue. Pak Hans, bicara mengenai, sektor teknologi dan juga properti yang masing-masing melemah cukup dalam. Apakah pelemahan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap siklus ekonomi di tahun 2026 atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat ada data yang memang menunjukkan orang agak sedikit khawatir dengan saham teknologi ya. Kalau kita lihat dari internasional pagi itu juga keluar data saham Oracle ya, ini merosot 10%, 10,8% ya. Kalau kita lihat yang jadi kendala adalah proyeksi laba kuartalan perusahaan diperkirakan lebih rendah dari harapan gitu. Kemudian ada belanja tahunan ya, belanja modal yang naik sampai 15 miliar US dollar gitu. Nah, ini menimbulkan kembali kekhawatiran bahwa belanja AI yang agresif tadi ya untuk belanja capex tadi, modal kerja dan segala macam ternyata tidak menimbulkan menaikkan potensi keuntungan korporasi bahkan meleset dari perkiraan. Ini mendorong saham AI bergerak turun. Kemudian saham Oracle juga punya risiko karena risiko gagal bayar dia meningkat ya. Jadi ini tentu menyebabkan orang berpikir bahwa oh ini pembiayaan AI kalau dibasis oleh hutang ini menimbulkan risiko gagal bayar, menimbulkan risiko bubble. Ini kita pikir pasti mempengaruhi pasar. Nah, Oke. untuk sektor properti, pasar pasti melihat gini, kelihatannya ya Desember ini BI akan tahan suku bunga. Kemudian BI belum akan potong suku bunga karena The Fed potong, BI mungkin akan tahan. Kita harus lihat bahwa ketika BI sudah melakukan 150 basis poin pemotongan bunga untuk mendukung perekonomian, ternyata transmisinya lambat. Di perbankan itu bunga kredit paling turun 15 basis poin ya, paling 10 persenan atau 10% lebih penurunannya. Sehingga BI nampaknya akan menunggu dulu bahwa bagaimana transmisi ini berlangsung lebih efektif. Jadi dia akan mengganti kebijakannya gitu ya. Kemarin sempat pakai GWM. Kalau kredit didorong lebih tinggi, GWM-nya diturunkan. Saya pikir BI akan melakukan hal tersebut gitu. Mhm, Nah, mhm. di sisi lain, the Fed ini kan akan pending suku bunga nih, nggak turun gitu kan. Nah, ini apa akibatnya? Ya mungkin BI akan pending penurunan suku bunga. Jadi tentu tidak terlalu positif bagi sektor yang sensitif suku bunga, salah Mhm. satunya sektor properti. Properti, baik. Oke, kita menuju ke pembukaan dari Bursa Efek Indonesia ataupun pembukaan IHSG lebih tepatnya di pukul 9 lebih 01 ataupun 1 menit pasca pembukaan sesi 1 hari ini. IHSG sejauh ini bergerak melemah di level 8.620,481, bergerak di level sebelumnya di level 8.619,302. Dan 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada CTTH, kemudian juga RLCO, Kios, DEWI, kemudian ada Foru ya. Top losers ada Trin, Hope, kemudian juga ada Mora Telematika Indonesia, Bufa, dan PMUI. Pergerakan dari sektoral, ya pemirsa, nampaknya beberapa sektor memimpin penguatan ya. Ada teknologi, kemudian juga properti, dan juga non-cyclic. Kemudian juga ada sektor kesehatan dan saham-saham ataupun sektor-sektor yang mengalami pelemahan. Ada sektor finance, kemudian juga sektor infrastruktur juga kemudian mengalami pelemahan. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan datanya di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia dibuka kompak menguat ya, dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,97% di level 50.634, STI Singapura dibuka menguat 0,96% di posisi 4.564, Kospi Korea dibuka menguat 1,05% di posisi 4.153, kemudian juga Hang Seng dibuka menguat 0,95% di level 25.771. Berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Hans Kue. Pemirsa, ada INTP dengan support di 6.400, resistance di 7.250. Kemudian juga ada PANR dengan support di 650, resistance di 740. Powon dengan support di 350, resistance di 370. TINS dengan support di 3.000 dan resistance di 3490. Semua saham direkomendasikan buy. Kita langsung ke saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini Pak Hans. Ada INTP, apa yang membuat INTP menarik di point of view Anda Pak Hans?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini lebih untuk trading saja gitu ya. Jadi INTP itu konsolidasi, di periode konsolidasi. Kemarin memang bentuknya hammer, tapi kita melihat ada potensi untuk melanjutkan break gitu ya. Jadi Mhm. makanya kami merekomendasikan untuk membeli saham ini ya. Jadi 6.600 sampai 6.900 ya area cocok untuk membeli saham INTP. Cut loss di bawah 64. Kita menunggu supaya saham ini bisa break 7.125 untuk melanjutkan penguatan untuk saham INTP. Oke, INTP menengah ke panjang? Eh, kita pikir mungkin pendek ya. Ini Pendek kan ya? sektor semen ya. Jadi eh, properti kita kelihatannya akan terpending ya untuk bangkit sektor properti kita ya. Jadi kemarin biasanya momentum kenaikan komoditas diikuti dengan kenaikan daya beli masyarakat untuk sektor properti. Ini Mhm. yang nggak terjadi gitu ya. Biarpun bunga udah turun, nampaknya propertinya masih ada stuck. Jadi ada sedikit tanda-tanda perbaikan di properti, jadi semen ini mungkin ya ini trading jangka pendek aja. Baik, berikutnya ada PANR. Seperti apa analisisnya Pak Hans? Ya, ini wisata ya, sentimennya biasanya positif di akhir tahun, biarpun di tengah isu tentang perubahan cuaca ekstrim, risiko bencana, tapi biasanya ada sentimen positif untuk panorama ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat kami merekomendasikan beli ya 660 sampai 680 ya, area beli kita. Kemudian cut loss di bawah 650, target resisten kita 7.740 ya. Jadi ini untuk trading juga sentimen positif di akhir tahun. Oke, PANR, kita bergeser ke PWON. Seperti apa Pak Hans? Ya, ini memang sektor properti Ya. ya tidak terlalu baik sentimennya. Kalau kita lihat ini lebih karena turun kencang ya dari awal Desember, kemudian 3 hari terakhir itu bentuknya konsolidasi gitu ya. Jadi ini di support area, jadi kami perkirakan ada potensi untuk rebound ya dengan pembelian 350, 360 area pembelian kita. Nah, cut loss kita kalau turun di bawah 345. Nah, Mhm. untuk area resisten harapannya bisa balik lagi ke 380, 388 ya untuk saham Pakuwon. Oke, untuk Pakuwon dengan support 350, resistance di 370. Berikutnya ada TINS Pak Hans, silakan. Ya, tim sini sebenarnya kalau kita lihat komoditas lagi dalam sentimen yang cukup positif ya. Timah harusnya juga berpotensi untuk menguat. Jadi ini pun secara teknikal udah sideways. Ini di dekat area spot bawah. Jadi kita rekomendasi beli 3.020 ya sampai dengan area saat ini ya 3220 gitu. Nah, cut loss kalau turun di bawah 3.000 ya untuk sementara target kita 3490. Kalau bisa break mungkin dia bisa bergerak mendekati 4.000 saham Mhm. TIN. Oke, ada INTP, PANR, kemudian juga POWON dan juga TINS ya, saham-saham yang direkomendasikan untuk pagi hari ini dari Pak Hans Wei. Berikutnya Pak Hans, sejauh ini IHSG bergerak melemah. Bagaimana proyeksi pergerakan IHSG di hari ini, di akhir pekan ini Pak Hans? Ya, kalau kita lihat regional mulai bangkit ya regional. Sebenarnya sentimen tekanan itu kemarin kan Nikkei dan saham-saham teknologi juga tertekan di global ya pasca berita yang gak bagus tentang Oracle juga. Jadi IHSG itu mungkin akan konsolidasi. Pergerakannya harusnya tipis saja. Jadi Mhm. kita nggak melihat bahwa IHSG akan terkoreksi dalam lagi seperti kemarin. Mungkin orang akan sedikit wait and see ya karena yang dinantikan kan the Fed udah keluar. Nanti BI kemungkinan tahan suku bunga. Jadi kalau kita pikir indeksnya akan bergerak 8.560 support, kalau jebol sampai 8.500 gitu ya. Sedangkan resistennya kelihatannya di 8650-an. Ya. Kemudian kalau bisa tembus sampai 87 ya, pergerakan indeks kita. Rasanya agak tipis Mhm, pergerakannya. mhm. Oke, itu tadi beberapa analisis yang disampaikan oleh Pak Hans, semoga dapat menjadi referensi dan sebuah informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini, namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hans. Sukses selalu, Ya, sehat terima selalu untuk kasih. Anda. Ya, terima kasih Baik, Pak. ya, sampai jumpa.
Dan pemirsa masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dan kembali bergabung rekan Vina Munawar. Vina, informasi apa yang akan disampaikan nanti di segmen Ya, Wiki berikutnya? dan juga pemirsa, informasi datang dari emiten properti PT Agung Podomoro Land Tbk yang menjual 100% saham pemilik dan pengelola Sofitel Bali Ubud. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Market Pass.